Sih. Oh enggak, saya kira enggak ya. Jadi itu harus diberikan penghargaan ya, karena itu pendapat orang tua, apalagi itu berhubungan dengan hubungan keluarga. Nah, yang paling penting di situ adalah bukan pemaksaan kehendak, tetapi memberikan kesempatan kepada seisi rumah itu untuk mendiskusikan apa yang menjadi cita-cita dari keluarga itu. Jadi partisipasi itu penting. Penting, tidak bisa hanya sekedar. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Gak sabar ya sahabat anak Indonesia dengan pertanyaan yang akan Nia sampaikan ke Bang Aris. Oke, nah udah sama Bang Aris nih, sehat-sehat terus ya Bang? Sehat ya, walaupun kita mungkin akan diperpanjang PPKM-nya. PPKM-nya. Mudah-mudahan tidak ya, semakin menurun. Tetapi walaupun tidak, kita harus patuh dan taat terhadap protokol COVID-19, maka kita pakai masker. Iya. Oke. Abang, pertanyaan netizen di Instagram dan Facebook sangat banyak DM-nya. Dan masalahnya sebenarnya berat-berat, tapi kita pilih ya Bang beberapa pertanyaan Baik, yang agak-agak ringan lah. Ya. Dan Abang nggak sabar? Ya tentunya karena kita punya tanggung jawab untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Iya, yang terbaik bagi anak. Oke Bang, kita ke pertanyaan pertama dari Kak @hitam manis. Jika Pak Aris memiliki lorong waktu dan bisa kembali ke masa muda, ya, apa yang akan Pak Aris sampaikan untuk Aris Merdeka Sirait di waktu muda? Jadi begini nih ya, di masa muda saya, setelah saya kenal gerakan sosial sebagai tanggung jawab kemanusiaan kita, karena kita masing-masing makhluk yang diciptakan oleh Tuhan punya tanggung jawab apa yang dikenal dengan social responsibility, maka saya tentu kalau masih bisa muda lagi, berusia antara 30-40, itu kan masa-masa produktif. Karena pengalaman saya pada usia itunya, saya sangat produktif, tidak kenal lelah, ya, tidak kenal pamrih, tidak kenal waktu, demi kepentingan terbaik anak. Itu yang saya lakukan pada masa muda. Nah, saat ini saya sudah kepala 6, ya, memasuki 62. Tentu pasti bautnya sudah mulai berbeda ya, goyang dan sebagainya. Tetapi semangat masih tinggi, dan kalau pertanyaannya apa yang akan dilakukan kalau kita bisa kembali pada masa muda, saya kira pada masa-masa produktif itu akan semakin ngegas ya, istilah sekarang ini. Sekarang aja udah ngegas Bang. Ya, justru itu akan mungkin lebih ngegas lagi kalau di pada usia 60 ini, saya pada waktu muda itu umur 30 sampai 45, 47, saya kira akan semakin kencang gasnya untuk melakukan pembelaan terhadap anak. Karena prinsip hidup saya sudah memilih bersama dengan anak-anak kecuali dunia ini runtuh. Ya, banyak kawan-kawan saya nih ya, pada masa muda sangat produktif, dan pada masa-masa sekarang itu masuk pada ring tertentu, ring kekuasaan dan sebagainya. Enggak apa-apa, itu pilihan. Tapi bagi Aris Merdeka Sirait tidak akan memilih masuk ring itu, tapi masuk ring bagaimana bersahabat dengan anak-anak, berkawan dengan anak-anak. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau pertanyaannya, jika itu bisa lebih mudah lagi, saya kira gasnya akan semakin tinggi. Saya kira itu ya, perlu dukungan doa kita semua. Dan bisa menahan dunia ini Bang. Oh ya, tentu runtuh. Kalau bisa, kalau tenaga kita kuat dan produktif, kita bisa menahan. Itu yang saya katakan moto saya, kecuali dunia ini runtuh, maka saya berhenti untuk melindungi anak-anak. Oke, pokoknya semangat terus ya Bang. Terus tentu itu harus ada dalam diri kita, dan harus ada dalam diri semua
netizen termasuk Nia dan sebagainya untuk terus kita memberikan solusi yang terbaik bagi anak-anak, apalagi kita saat ini terus-menerus dihadapkan dengan problem-problem sosial anak-anak yang terus tidak pernah selesai gitu. Oke Bang, kita ke pertanyaan kedua ya Bang. Ya silakan ya. Dari Kak Anissa PURP. Anissa ya? Ya Kak Anissa. Pak Aris mau tanya dong, orang tua saya selalu ikut campur tentang kebutuhan hal anak saya. Misalnya tentang pemilihan sekolah, cita-cita anak saya, dan itu selalu bertentangan dengan pilihan saya dan suami. Apakah yang dilakukan orang tua saya ini sudah termasuk ke dalam bentuk eksploitasi? Oh enggak, saya kira enggak ya. Jadi itu harus diberikan penghargaan ya, karena itu pendapat orang tua, apalagi itu berhubungan dengan hubungan keluarga. Nah, yang paling penting di situ adalah bukan pemaksaan kehendak, tetapi memberikan kesempatan kepada seisi rumah itu untuk mendiskusikan apa yang menjadi cita-cita dari keluarga itu. Jadi partisipasi itu penting, tidak bisa hanya sekedar tersinggung kalau misalnya mertua kita, ibu kandung kita mengusulkan supaya cucu kita itu menjadi sesuai dengan cita-cita dari eyangnya, dari kakeknya, dari opungnya gitu ya. Tetapi hal-hal seperti itu perlu ditampung dan didiskusikan secara terbuka. Nggak ada yang tidak ada solusi terhadap itu. Jangan menganggap itu adalah paksaan dari mertua atau orang tua kita sendiri. Tapi marilah keluarga yang sungguh-sungguh harmonis kan seisi rumah itu patut untuk mendiskusikan tanpa tekanan-tekanan. Itulah rumah tangga yang baik, itulah keluarga yang harmonis. Jadi ketahanan keluarga yang selalu memberikan akses untuk mendiskusikan apapun yang menjadi pikiran dari seisi rumah, termasuk mertua, orang tua, bapak, ibu dan sebagainya, itu kita berikan aja peluang untuk mendiskusikan itu dan tidak ada jalan keluarnya. Seperti itu saya kira yang paling baik sebagai bagian dari keluarga yang saling saling berkomunikasi dengan baik. Oke, berarti untuk Kak Anissa mungkin itu juga pengen ikut kontribusi terhadap cucunya kecuali kalau mengajarkan yang tidak baik ya kan ada juga ya kan memaksakan kehendaknya misalnya ya itu perlu dikoreksi. Tetapi kalau memberikan masukan demi masa depan anak kita dan sebagainya ya berikan akses saja begitu. Setuju Bang, pokoknya intinya semua itu dibicarakan secara baik-baik, pasti ada solusinya. Saya kira itu yang paling Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Cahya Mentari. Apa itu ini? Apa tips dari Bapak supaya tidak bosan di rumah selama masa PPKM? Iya nih, saya juga ngerasain sih Bang, sudah mulai karena di rumah aja. Iya, saya kira semua orang yang biasanya sibuk ya Bang, beraktivitas ya, mobilitas tinggi. Iya, sama seperti orang yang biasa olahraga, tetapi tiba-tiba tidak berolahraga, sakit semua badan ini. Apalagi kalau kita pada masa usia yang produktif, ya usia-usia 30, 40, 50, terus kemudian berhenti tidak melakukan aktivitas, pegel rasanya juga gitu kan. Karena bertemu dengan keluarga pun itu kan, kalau terus-menerus 24 jam tanpa ada jeda dan sebagainya, tanpa ada kegiatan juga menimbulkan kebosanan itu. Nah, oleh karena itu di masa pandemik COVID-19 itu ya tentu kita tidak bisa serta-merta menghentikan aktivitas kita. Kita bisa pindahkan aktivitas di kantor menjadi aktivitas di rumah ya. Supaya kita nggak pegel juga gitu. Saya sendiri misalnya beberapa hari ini pegel juga gitu ya. Walaupun misalnya kerja dari rumah ya, bahwa staf kita juga bisa menerima program-program kerja kita yang akan kita lakukan, apa yang harus dilakukan hari ini, itu kan bisa memang jarak jauh, daring dan sebagainya. Tetapi karena kebiasaan kita itu bertatap muka, rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Karena kita tidak terbiasa seperti ini. Nah, saya kira dengan PPKM ini membatasi ruang gerak kita,
demi kesehatan dan seterusnya. Saya kira kita bisa menciptakan aktivitas-aktivitas di rumah bersama anak-anak kita. Misalnya berinteraksi dengan anak dengan permainan apa, atau bikin kegiatan apa dengan istri apa, komunikasi di kantor bagaimana. Tinggal mengatur saja, ciptakan seperti bekerja di kantor. Cuma itu tadi, kreativitas kita kayak seringkali mandek ya ketika kita di rumah. Nah ini yang menjadi soal, saya kira nggak ada alasan untuk tidak menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa menjadi biasa gitu. Komunikasi biasanya tatap muka menjadi daring dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Dan kita harus menyadari, jadi sadar bahwa kita pegel sekarang ini, merasa bosan di rumah, harus menyadari bukan karena kemauan kita, bukan karena kita dihambat oleh birokrasi pekerjaan kita, tapi karena ada sesuatu yang harus kita patuhi, yakni bagaimana kita menghindar dari serangan corona yang mematikan itu. Jadi itu harus disadari keluarga, disadari anak-anak, sehingga kita patuh terhadap protokol COVID-19. Nah karena kebosanan ini kecenderungan akhirnya kita abai terhadap, sekarang ini bukan 3M lagi tapi 6M ya, semakin banyak, kita patuhi aja nih ya, nggak ada masalah. Badai pasti berlalu, sekali lagi saya ingatkan netizen, badai pasti berlalu, dan kita harus mengupayakan hal-hal yang baru itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak membebankan kehidupan kita dalam keluarga. Saya kira itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak, termasuk anak-anakku di seluruh Indonesia. Mungkin membosankan ya, biasanya kita sekolah tatap muka, ini tidak tatap muka. Kadang-kadang kita lihat wajah ibu kita juga ngomel mulu, bisa begitu kan. Tetapi itu harus disadari oleh orang tua, itu bukan melawan, tetapi itu sebagai lampiasan dari beban yang dirasakan anak-anak yang biasanya berinteraksi dengan teman-temannya dalam lingkungan sekolah bertatap muka, dan sekarang tidak bisa lagi bertatap muka. Oleh karena itu sabar nak, bahwa corona akan berlalu. Oke, itu tadi pesan dari Bang Aris. Kita lanjut ya Bang. Silakan. Ke pertanyaan keempat dari Kak Handbags. Silakan. Semoga Pak Aris sehat selalu. Ya amin. Terima kasih doanya. Terima kasih. Ya betul. Itu yang terpenting. Iya. Saya mau tanya, apa makanan kesukaan Pak Aris? Cie, mau kirim makanan. Waduh, senang sekali di masa kalau corona. Mau kirim kemana kira-kira Bang? Ke Komnas Perlindungan Anak ya, di masa corona bisa mengirimkan tahu dan tempe bacem dengan sambal pedasnya. Sambal pedas. Yang kedua, untuk lingkungan terdekat di wilayah Jakarta bisa mengirimkan pecel dengan sambal pedas juga ya. Oke. Untuk yang lain tentu kepala ikan kakap. Ini adalah kesenangan kita, dan tesnya adalah tes kampung, tetapi dengan tes kampung itu sehat dan sehat. Oke, berarti makanan. Kirimkan saja di Komnas Perlindungan Anak di Jalan TBC Matupang 33 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dengan senang hati, apalagi sekarang ini pasar juga terbatas untuk belanja-belanja. Iya benar-benar, makanannya Bang Aris nggak susah loh ternyata, hanya tempe bacem dan tahu bacem. Kalau bisa bikin sendiri ya Bang. Dibikin sendiri dan dikirimkan segera mungkin supaya itu menjadi kekuatan dan imunitas kita ya. Oke, nanti deh Bang kapan-kapan coba bikin. Tapi ini yang belum pernah nih Bang. Jadi ngiler saya. Nanti kita coba pesan aja gimana Bang? Oh boleh, nanti sambil nunggu ya. Nunggu kiriman dari. Pasti ada di restoran-restoran ya. Khususnya di restoran Solo kali ya. Ya. Iya. Ya, silakan. Tetapi kalau ada yang ngirim, tidak apa-apa juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Tilbin 345. Apa itu Nia? Apa pesan dari Bapak untuk para generasi muda yang sedang berjuang mencari jati diri? Nyari jati diri Bang. Iya, jadi untuk anak-anakku artinya ya, untuk anak remaja, bahwa secara alami punya energi yang terbagi dalam berbagai energi. Ada energi kepahlawanan, ada energi biologis, ada energi yang
sifatnya ke ke pahlawanan gitu ya, jagoan dan sebagainya, itu alami. Tetapi itu bisa di-manage ya, diarahkan. Kalau misalnya kita punya energi biologis, bagaimana memahami tentang kebiologisan itu dipahami bukan untuk hal-hal yang negatif. Saat ini misalnya banyak sekali anak-anak remaja kita melampiaskan energi emosionalnya dengan balap liar gitu kan, diimplementasikan seperti itu. Saya kira itu nggak apa-apa, tetapi harus dievaluasi apakah itu layak untuk mengembangkan energi keremajaan. Apakah tidak mungkin kita arahkan misalnya menjadi petinju, ya menjadi pembalap yang benar gitu ya, formula, ya kan banyak ya, Formula 1 dan sebagainya itu kan berasal dari keahlian bagaimana mengendarai sebuah kendaraan yang terorganisir tentunya, bukan dijadikan jadi begal untuk merampas, untuk melukai orang dan sebagainya. Itu tentu tidak baik. Energi itu harus di-manage dengan baik, karena energi-energi itu bisa positif, bisa negatif. Oleh karena itu peran keluarga sebagai garda terdepannya itu penting untuk memberikan masukan-masukan kepada anak-anak remaja kita, karena kalau dia sebagai orang tua, dia sudah punya pengalaman ketika masa remaja itu. Dan semua punya masa remaja yang bisa buruk, bisa baik. Itu kan tergantung bagaimana keluarga memanage keluarga itu untuk memberikan pengertian-pengertian sehingga anak itu bertumbuh sesuai dengan norma-norma sosial, budaya, dan agama yang dianutnya. Nah, tanpa ada pengarahan dari orang tua, tanpa ada keluarga yang betul-betul bisa membina anak itu, maka energi-energi yang saya katakan tadi itu bisa menjadi kebablasan. Ini banyak terjadi, ya, bahwa sekarang ini polisi disibukkan dengan perilaku-perilaku remaja kita, bukan saja melakukan kejahatan seksual di sesama remaja, tetapi ada juga yang melakukan aksi-aksi begal, aksi-aksi balapan liar beberapa waktu itu di Mataram, bukan hanya sekedar 20 orang, 30 orang, bisa ratusan, dan itu membuat kewalahan pihak kepolisian. Nah, penegakan hukumnya bagaimana di sana, dan itu akan berdampak pada anak-anak itu sendiri, bahwa polisi tidak akan membiarkan tindakan kriminal yang diatur oleh undang-undang. Tidak boleh dia damai terhadap itu. Padahal anak itu masih usia anak-anak. Nah, ini merugikan keluarga, merugikan anak itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai anak sudah tidak berarti di negara ini, kalau kita sudah tidak berarti di lingkungan keluarga, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini loh, jadi saya kira anak-anakku semua berhentilah melakukan tindak pidana, berbuat baiklah, ya, karena kita negara ini adalah negara religius, taatlah pada perintah Tuhan dan sebagainya. Saya kira itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak, bukan mengabaikan hak anak, bukan, tapi berhentilah melakukan tindakan pidana, karena itu dapat merugikan bukan saja anak-anakku, tetapi keluarga besar dan lingkungannya. Demikian ya, ini dalam rangka Hari Anak Nasional loh, saya memberikan pesan ini supaya anak-anak betul-betul menjadi anak yang punya masa depan yang lebih baik. Oke, iya benar banget tuh katanya Bang Ari. Jadi bukan ngelarang adik-adik atau teman-teman sahabat anak Indonesia misalnya untuk main balapan liar, tapi ke yang lebih positif, balapannya di tempat yang memang sudah di tempatnya disediakan gitu ya Bang. Betul. Bahkan sekarang ada anak-anak yang main game online tapi dijadikan sekarang jadi atlet begitu Bang. Itu kan hal-hal yang memang difasilitasi dengan positif begitu ya Bang, sesuai dengan jam-jamnya begitu. Betul, jadi banyak sekarang aplikasi-aplikasi itu. Kenapa enggak itu kita lakukan? Kenapa kok kita kecenderungan melukai hati orang lain, kita merasa puas gitu kan? Ya katakanlah memaksakan remaja pasangannya minuman keras, lalu cita-citanya untuk melakukan kekerasan seksual. Aduh, sangat menyedihkan gitu masa depan bangsa ini gitu. Sangat menyedihkan anak-anakku menjadi
masa depan keluarga. Kasihan orang tua kita. Orang tua kita tidak mengajarkan kita untuk melakukan tindak pidana. Nah, tetapi sebaliknya juga orang tua jangan memberikan contoh yang tidak baik. Jadilah teladan bagi anak-anak kita. Oke Bang, setuju banget nih. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya dari... Apa itu Nia? Apa itu Nia? Saya jadi kayak ingat-ingat terus nih Bang. Betul. Bukan begitu Nia. Bukan begitu Nia. Oke, silakan ya. Dari Kak HKJK All Pop. Pertanyaannya begini Bang. Mana nih? Apa pengalaman yang paling baik dan sulit dilupakan semasa hidup? Wede, apa nih kira-kira Bang? Yang tidak saya lupakan ketika saya mengajak istri saya untuk menikah. Itu. Setelah 9 tahun bersama Warawiri. Jadi istri saya itu adalah aktivis perempuan. Sebelum ada Komnas Perempuan, istri saya sudah menjadi aktivis perempuan untuk memberikan perhatian dan layanan kepada para pekerja, dulu disebut buruh perempuan. Di mana banyak buruh perempuan di sana dipaksa bekerja dengan upah murah, pada saat mengandung juga dipaksa untuk bekerja, tidak ada istirahat dan sebagainya, tidak ada cuti istilahnya. Disitulah hadir istri saya. Dan warawiri itu bertemulah di salah satu kegiatan gereja waktu itu. Ya. Karena pesan ayah saya, kalau kamu merantau nak, kamu harus dekat gereja, paling tidak kalau kamu punya kesulitan bisa sharing terhadap orang-orang yang kau temui di gereja itu. Ketemu saya dengan mantan pacar saya ini. Ya, berkenalan karena dia adalah aktivis menyanyi. Kalau di gereja itu Nia ada aktivis paduan suara namanya pemuda. Kalau di masjid itu ada pemuda masjid ya, remaja masjid dan sebagainya. Di gereja itu ada istilahnya naposo bulung. Naposo bulung itu adalah paduan suara muda-mudi. Ya. Saya tertarik dengan penampilannya pada saat itu. Dan saya ikut bergabung akhirnya. Walaupun pekerjaan saya sebelum melakukan advokasi terhadap kasus-kasus anak dan kasus-kasus pekerja di Jabodetabek, saya untuk mengisi kehidupan saya itu bernyanyi dari hotel ke hotelnya. Oh ya? Orang mungkin nggak tahu ya. Zaman dulu Bang? Zaman dulu saya pakai akustik 2-3 orang, saya menghibur orang-orang yang makan di restoran-restoran yang agak sepi. Sepi artinya tidak hiruk pikuk seperti hotel gitu ya. Tapi KP, kalau sekarang KP namanya. Dulu itu ada restoran-restoran seperti di Kemang, di Pancoran dan sebagainya. Saya main akustik dengan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu yang populer dan sebagainya. Itulah yang menyambung hidup saya. Nah, lambat laun ya saya terus tertarik dengan mantan istri saya. Sehingga disitulah saya berkenalan menjadi aktivis gerakan buruh perempuan di lingkungan pekerja di wilayah Jabodetabek. Nah, apa tadi itu yang pengalaman yang paling baik? Nah, paling baik itu tadi itu ketika 9 tahun saya warawiri dengan kegiatan yang menyibukkan itu yang saya sebut pada masa-masa produktif itu, ketika saya tiba-tiba mengajak dia menikah, langsung kemudian dia terdiam dan menunjukkan gestur setuju, disitulah bahagia saya. Padahal 9 tahun ya saya sudah menganggap seperti adik. Karena itu tadi ya, karena ada aktivitas-aktivitas itu kan, nggak mikirin lagi soal percintaan yang ada di sinetron itu, nggak lagi gitu. Tapi ketika ya saya mungkin itu kehendak Tuhan, ketika saya duduk di salah satu teras di kantor saya, kebetulan saya waktu itu bersama dia, dan ketika saya ajak pada sore hari mengatakan, kau mau nggak menikah dengan saya? Terus dia tidak jawab secara langsung, tapi gesturnya menjawab iya. Seminggu kemudian saya pulang kampung, saya langsung menghadap dan melamar kepada
waktu itu masih calon mertua saya, dengan keadaan rambut begitu panjang, tidak terurus dan sebagainya, karena saya ingin menunjukkannya kepada calon mertua saya itu waktu itu, ini loh Aris Merdeka seadanya, dan saya tidak pernah mengenal sepatu, saya tidak pernah mengenal sendal yang ideal begitu. Nah, itu supaya menunjukkan kejujuran saya bahwa diri saya adalah seorang aktivis yang mungkin orang menganggap ini adalah membenturkan kepala tembok pada situasi Orde Baru waktu itu. Tetapi itulah kalau pertanyaannya, apa waktu itu yang mengejutkan dan menyenangkan pada saat saya mengajak istri saya yang sudah 9 tahun pacaran itu, lalu gesturnya menyatakan setuju, dan ketika saya pulang kampung ke Sepirok, bertemu dengan calon mertua juga agak kaget, karena penampilan saya tidak terduga mungkin. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk menyatakan akan menikahi putrinya, dan ternyata itu direstui. Itulah kebanggaan saya dan sangat surprise pada saat itu. Kalau itu mau ditanya dengan yang lain-lain enggak lain, tapi itu sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada netizen. Jadi kalau datang nanti, kalau Nia nih Bang, ada calonnya datang ke rumah orang tua apa adanya begitu ya Bang ya? Apa adanya? Dengan rambut gondrong. Kalau zaman dulu kayaknya memang trennya laki-laki rambut gondrong ya Bang? Bukan hanya sekedar gondrong sampai bawah. Pinggang? Iya, dan saya tidak pernah mengenal sepatu. Saya nggak pernah mengenal sepatu. Jadi pakainya apa sehari-hari? Sendal yang pakai jepit gitu ya. Swallow? Oh, ya, swallow dengan yang ada kulit juga, sebentuknya swallow itu ya. Apa namanya itulah. Sendal gudung atau apa? Bahkan sampai saya bertemu dengan menteri sekalipun, pejabat negara, saya tidak peduli dengan itu. Zaman dulu lebih cuek gitu ya Bang ya? Ya, itu pemahaman saya terhadap penampilan saya apa adanya, tidak apa adanya itu lebih penting ya Bang ya? Iya, dengan mertua juga apa adanya. Bukan hanya mertua, kepada pejabat negara ini pun beberapa menteri yang menerima audiensi misalnya ketika kita ingin menyampaikan problema sosial tentang anak-anak yang bekerja di industri, para pekerja dan sebagainya. Oke, setuju banget nih sama Bang Aris. Tapi kita mau ngebahas, ada setiap ngobras itu pasti ada ngebahas cintanya sedikit-sedikit. Kadang satu tema kayaknya kita harus bahas tuntas Bang. Saya kira itu penting. Sekali-kali gitu Bang. Saya kira penting itu karena pengalaman hidup ya. Iya, jadi berdasarkan pengalaman, jadi mungkin dari Nia atau dari netizen di luar sana bisa belajar dari Abang. Agendakan nanti kita. Jadi satu topik bahas cinta. Betul. Satu ngobras itu ya Bang, betul. Full 30 menit. Boleh, senang hati. Oke, nanti kita coba siapin ya Bang ya. Bener. Kita minta sama mas-mas yang di balik layar untuk mempersiapkan beberapa tim kreatif kita. Iya. Untuk mempersiapkan materinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Linda Lim. Apa itu Nia? Sebenarnya di sini ada 2 pertanyaan nih Bang. Boleh, 3 juga nggak masalah. Tapi waktunya terbatas Bang. Silakan ya. Nih Bang. Apa katanya? Salam untuk Pak Aris. Saat ini sedang mencoba menulis sebuah buku. Oke, mungkin terinspirasi dari buku Bang Aris nih. Namun sering terkendala dalam mencari inspirasi. Apa tips dari Pak Aris agar bisa menjadi seorang penulis juga seperti Bapak? Saya kira menulis itu harus santai. Jangan paksakan niatmu kecuali kamu siap. Itu saya kira prinsipnya. Santai saja, mengalir saja. Karena saya juga menulis kadang-kadang pada saat kita lagi tidak mood, 1 lembar 2 lembar pun tidak terinspirasi terhadap apa-apa. Tetapi agendakan di dalam pikiran kita dengan tenang, dan kemudian apa yang kita inginkan, apa yang akan kita tuliskan, tentu jangan lupa berdoa. Karena kekuatannya itu ada di situ. Minta petunjuk dari Tuhan, apa yang akan mau ditulis, tetapi rencana penulisan kita juga harus kita sampaikan kepada Tuhan kita, kan gitu. Artinya mengalir saja, itu pesan saya. Mengalir saja, jangan paksakan kehendakmu untuk menulis sesuatu agar ini 2-3 hari selesai. Enggak. Oke. Enggak baik. Jadi dengan naluri, dengan niatan yang tulus, itulah saya kira modal kita untuk menulis buku.
Oke, artinya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Santai aja ya Bang ya. Santai aja. Tapi juga ada targetnya. Tentu ada targetnya kan, harus ada targetnya karena kadang-kadang kan penerbit minta juga kapan itu bisa selesai karena target penerbit juga. Tapi jangan tergantung dengan itu. Kalau itu misalnya belum selesai didiskusikan saja. Artinya jangan paksakan yang tidak sesuai dengan apa yang akan kita tulis. Oke, semangat nih untuk Kak Linda. Harus semangat. Bikin bukunya. Kita dukung bikin buku. Iya, semoga segera selesai terus bisa kirim ke Bang Aris. Jadi tahu nih hasil bukunya apa. Bang, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa itu nih? Dari Kak Cut 872. Oi. Silakan. Oke. Jika Pak Aris diberikan pilihan, pilih jadi anak yang bandel tapi berprestasi, atau anak yang penurut tapi prestasinya biasa saja. Nah, kira-kira menurut Bapak pilih yang mana? Salam sehat selalu untuk Pak Aris. Ini pilihan berat ya, pilihan berat. Nah, persoalannya bandel itu, nakal itu dalam definisi apa? Karena karakter anak itu berbeda-beda. Ada gininya, dia tidak belajar seperti yang kita inginkan. Diam, lipat tangan, tidak mengganggu kakak dan adiknya, habis mandi lalu belajar, baru setelah itu makan. Itu kan yang kita inginkan, supaya anak ini betul-betul konsentrasi belajarnya, sehingga prestasinya baik. Tapi ternyata outputnya enggak begitu, enggak seperti yang kita harapkan. Namun, ini bukan membandingkan ya, namun ada anak yang bawa buku, lari ke sana, lari kemana, lalu kemudian naik pohon dan sebagainya, tapi prestasi akademiknya cukup baik. Dia tidak konsentrasi duduk, tapi sambil ayun-ayunan dan sebagainya. Ada juga anak sambil bermain pasir, duduk, kemudian cuek kalau dipanggil ibunya dan sebagainya. Ada juga prestasi akademiknya baik. Nah, artinya bahwa anak itu punya karakter berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nakalnya apa, kalau nakalnya nggak mau didengar, ketika dipanggil ibunya bermain pasir, kemudian tetapi dia prestasinya baik. Jadi kembali pada definisi nakal itu. Kalau nakal itu dalam bentuk adalah bagian dari karakter anak itu nggak ada masalah. Pilihannya bisa di situ. Ketimbang kita duduk manis, tetapi kita seperti orang bego, misalnya kayak gitu ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa anak-anak yang seperti itu tidak berprestasi, tetapi bisa saja itu karakter yang perlu diarahkan. Jadi sekali lagi pilihannya itu adalah tergantung yang disebut nakal itu pilihannya nakal tapi punya prestasi akademik baik tapi tidak punya nilai-nilai akademiknya. Saya kira bukan dibanding-bandingkan itu ya, karena setiap anak punya karakter berbeda-beda. Iya, setuju nih sama Bang Aris. Setiap anak punya karakter yang berbeda-beda dan tinggal gimana orang tuanya ya Bang yang mengarahkan, yang mengarahkan supaya anak itu betul-betul karakternya sesuai dengan perkembangan dari anak itu sendiri, bukan sesuai dengan kehendak orang tua. Enggak. Setuju Bang. Ya, jadi orang tua hanya mengarahkan istilah kalau konvensi PBB tentang hak anak adalah mengarahkan bakat minat dari anak itu. Minatnya senikah, ya bakatnya apakah? Arahkan saja, jangan paksakan sesuai dengan kehendak dari orang tua, itu tidak baik. Apalagi zaman milenial sekarang. Oke Bang, sangat menginspirasi sekali dan bermanfaat untuk sahabat anak Indonesia di luar sana. Sudah berhenti kita nih? Sudah. Alamak. Rasanya cuma sedikit ya Bang. Cuma sedikit sekali. Pertanyaannya, tapi waktu kita terbatas. Silakan dikumpulkan netizen untuk kita diskusikan minggu depan ya Nia ya. Karena saya kira dengan pertanyaan-pertanyaan netizen ini akan menambah nuansa bagaimana kita terbuka untuk memberikan pertolongan pada anak-anak. Selamat Hari Anak Nasionalnya, karena ini adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional, tapi anak-anak sedang isoman sekarang menghadapi virus COVID-19 varian baru Delta ya. Mudah-mudahan jangan frustasi, anak-anakku tetap semangat, tetap sehat, orang tua juga harus memahami
bahwa situasi ini memang situasi tidak normal. Oke Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Nia. Sampai ketemu kita di Ngobras episode Q&A selanjutnya. Iya, baik. Oke, nah itu tadi obrolan bersama Bang Aris. Semoga Bang Aris sehat-sehat terus ya Bang. Harapan saya doa anak Indonesia, Aris Merdeka Sirait dengan semua yang ada di Komnas Perlindungan Anak, termasuk Nia, ya, termasuk tim kreatif. Nah, kalau tim kreatif tidak sehat, ya, kita setuju. tidak akan bisa syuting. Tidak bisa syuting dan berjalan program ini. Oke, nah itu tadi ngobrol bersama Bang Aris di episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.